فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an. Terakhir kita ambil adalah mengenai barakallahu fikum kisah daripada atau mengenai sambungan daripada hadis yang muttarib. Mengenai apakah Rasulullah itu hajinya ifrad atau haji tamattu atau haji qiran. Karena haji terbagi menjadi 3, haji qiran, haji tamattu sama haji ifrad. Haji ifrad itu haji yang niatnya memang murni untuk haji toh. Haji tamattu itu dia datang dari Indonesia misalkan ke Saudi sana untuk umrah niatnya. Tapi setelah selesai umrah dia enggak pulang lagi, langsung haji dari sana. Itu namanya haji tamattu. Kalau haji qiran itu memang sejak awal ketika berangkat niatkan 2, labbaika hajjan wa umratan. 2 langsung, itu namanya haji qiran. Paham ya? Jadi dapat haji plus umrah gitu loh. Nah, berikutnya kita lanjutkan apa yang beliau sampaikan di sini. Barakallahu fiikum. Wa amma man qala, itu ya. Itu kan atau sebelumnya? Yang terakhir, ada tandanya. Al-wajhu tsani, sisi yang kedua. Annahu ahrama awalan bil hajj. Sisi yang kedua mengenai ini masih menjelaskan tentang kisah hajinya Rasulullah. Annahu ahrama awalan bil hajj, bahwasanya pertama kali dia berihram untuk haji. Tsumma adkhala al-umrah alaih. Kemudian di masa-masa haji sekaligus memasukkan umrah padanya. Fasara mufradan bi'tibari awal ihramih. Maka menjadilah dikatakan haji ifrad, ditinjau dari awal ihramnya. Wa qarinan, dan dikatakan haji qiran bi'tibari tsanil hal, ditinjau dari keadaan yang kedua. Karena di situ kan ternyata apa? Haji plus umrah. Walakin hadza la yasih ala usul madhhab Imam Ahmad. Tapi ini tidak dibenarkan. Berdasarkan apa? Berdasarkan barakallahu fikum dasar-dasarnya apa yang disebutkan dalam mazhabnya Imam Ahmad. Li'anna min usulihi, dikarenakan termasuk prinsip atau dasar-dasar yang disebutkan pendapat Imam Ahmad rahmatullahi alaih, annahu la yasih idkhalu umrah al-hajj, bahwasanya tidak diperbolehkan, tidak dibenarkan memasukkan umrah barakallahu fikum pada ritual haji. Wa innamal ladzi yasihu huwal aqs, tapi yang diperbolehkan itu sebaliknya, memasukkan haji setelah umrah. Ini yang dikenal dengan apa? Haji tamattu. Jadi umrah dulu berhaji. Ini berdasarkan pendapatnya. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah muqarriran al-wajh al-awwal, berkata Syekhul Islam Abu Abbas Ahmad bin Abdul Halim dalam keadaan menetapkan sisi yang pertama. Man rawa anhu mufrad, barang siapa yang meriwayatkan bahwasanya hajinya Rasulullah itu haji ifrad, faqad arada a'mal al-hajj. Itu sungguh dia yang dia inginkan adalah apa? Amalan-amalan haji. Benar. Amalan-amalan haji Rasulullah melakukan amalan-amalan haji ifrad. Seperti itu amalannya ya. Wa man qala innahu mutamatti', dan barang siapa yang mengatakan hajinya Rasulullah itu haji tamattu', faqad arada annahu ata bi umratin wa hajjin fi safarin wahid. Maksudnya adalah Rasulullah itu datang untuk umrah dan haji dengan satu safar. Belum satu safar ini. Satu safar kan berangkat sekali gitu loh. Maksudnya berangkat sekali untuk umrah plus setelah umrah selesai haji tamattu' namanya. Kalau haji qiran itu memang sejak awal niatnya sudah berdua. Kalau haji ifrad ya haji tok. Fatamatta'a bi suquti ahadis safarain anhu, maka senang atau bahagia dengan apa? Dengan dihilangkannya salah satu 2 safar tadi. Enggak perlu safar 2 kali, sekali safar tok. Li'annahu laula annahu ata bil umrah wal hajj, dikarenakan kalau seandainya dia tidak datang dengan untuk umrah dan haji, lakana qad ata bi umratin fi safarin, niscaya dia akan datang untuk umrah satu safar, dengan satu safar, wa bil hajj fi safarin akhar, kemudian haji dengan safar yang lain lagi. Jadi 2 safar berarti kan 2 safar. Fa yakunu tamattu'uhu bi kaunihi asqat ahadus safarain. Maka menjadilah apa? Senangnya dia itu dengan keadaan apa? Dihilangkannya lah salah satu dari 2 safar tersebut. Kan lebih enak. Barakallahu fiik.
Li'annahu safara safaran wahidan, karena dia safar satu kali toh. Wa qarana baina umrah wal hajj wa tamatta'a bidzalik. Kemudian menggabungkan antara haji, umrah dan haji, dan senanglah dengan itu. Karena umrah selesai baru haji. Karena ritual umrah dan haji itu lain ya, lebih banyak ritual haji daripada umrah. Nah, barakallahu fikum. Wa amma man qala innahu kana qarinan fa hadha huwal waqi'. Ada yang mengatakan bahwasanya hajinya Rasulullah itu qarin, haji qiran, maka itulah yang kenyataannya. Annahu kana qarinan, maksudnya bahwasanya waktu itu Rasulullah ketika haji menggabungkan, li'anna la nashuk anna Rasul sallallahu alaihi wasallam lam yahil min al-umrah. Dikarenakan kita tidak ragu bahwasanya Rasulullah itu belum berihlal, belum tahallul dari umrahnya. Bal baqiya ala ihramihi liqaunihi qad saqal haji. Qad saqal mana? Nah, barakallahu fikum hadiya. Bahkan beliau masih tetap dalam ihramnya dikarenakan dia, nah barakallahu fikum, nah barakallahu fikum telah membawa al-hajj sesembelihan. Nah, tsumma narji' ila al-hajj fa naqul al-ansaq salasatun. Kemudian sekarang kita kembali pada masalah haji. Bahwasanya ansaq, nusuk ritual haji itu atau ibadah haji itu ada 3. Al-ifrad wa tamattu' wal qiran. Ifrad, tamattu' dan qiran. Fal ifradu huwa an yuhrima al-insanu bil haji wahdah min al-miqat. Ifrad itu adalah seseorang itu berihram dengan haji saja dari mikotnya. Nah, ini mikotnya macam-macam tergantung dari mana ya. Yalamlam untuk penduduk Yaman, nanti Dzulhulaifah, nanti Al-Juhfah, nah Qarnul Manazil, itu beda-beda semuanya. Nah, tergantung mana yang paling dekat dia lewati, ihram di situ. Paham ya? Pakai pakaian ihram, enggak boleh pakai pakaian yang berjahit. Paham ya? Enggak boleh pakai pakaian yang berjahit. Itu bagi lelaki. Paham ya? Ada bagi wanita, itu tetap tertutup, berhijab. Namun yang rajih wallahu alam barakallahu fikum, boleh buka wajahnya ketika ada orang ajnabi lain yang mendekat, ditutup dengan jilbabnya. Karena nanti ada larangan untuk wanita, enggak boleh enggak boleh pakai burqu, enggak boleh pakai niqab. Paham ya? Burqu itu penutup mata itu, niqab itu cadar. Jadi ketika sana ya pakai jilbab besar. Kalau ada laki-laki yang misalkan dekat-dekat mau saya ganggu atau apa itu, tutup. Kalau tutup pakai jilbabnya itu. Itu pendapat yang kata Syekh bin Baz rahmatullah alaihi. Naam. Karena ada larangannya istilahnya. Nah, cuman tidak berpakaian ihram seperti laki-laki. Kalau laki-laki kan 2 lembar, ya, untuk sarung sama untuk sini. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Wa yaqul labbaika Allahumma hajjan. Ini satu ya berarti ifrad. Labbaika Allahumma hajjan. Karena nanti lafaz talbiyah juga harus dilantunkan nanti. Nah, barakallahu fikum, apalagi ketika apa? Ketika ihram, barakallahu, labbaika Allahumma labbaik, labbaika la syarika lak, labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Itu talbiyah namanya. Berikutnya, summa idza wasala ila Makkah, kemudian ketika sudah sampai ke Mekah, fa innahu yatufu tawaful qudum. Ini yang di luar Mekah. Kalau sudah sampai Mekah maka hendaknya dia tawaf keliling Ka'bah, tapi tawaf qudum itu maksudnya bagi orang-orang yang apa di luar Mekah. Ada penduduk Mekah enggak perlu tawaf qudum. Karena tawaf qudum itu dikenal dengan salam penghormatan datang itu loh. Nah, barakallahu fikum. Wa yas'a lil hajj, dan juga sa'i berapa kali? 7 kali. Nah, pertama lari kecil, setelah itu nanti jalan biasa. Nah, dari Safa ke Marwah itu ketika jalan biasa tersebut perbanyak zikir, berdoa, baca Al-Qur'an enggak masalah. Paham ya? Nah, nanti ketika tawaf itu dimulai dari rukun yang di depannya ada Hajar Aswad. Dimulai dari situ. Kemudian ketika 1 kali putaran, kalau mampu menyentuh dan mencium afdal. Kalau enggak mampu dari jauh mensyaratkan. Kalau misalnya enggak mampu lagi disebutkan dalam hadis boleh dengan tongkat. Tongkat, paham ya? Bisa sampai itu bagus, tapi karena banyaknya orang biasanya enggak sampai itu. Banyaknya orang itu. Biasanya kalau tahu orang Indonesia dibantu ya, tarik-tarik itu suruh. Kan orang besar-besar di depan itu, orang Afrika besar-besar itu. Kalau seperti kita bisa tersingkir biasanya. Kata orang-orang ya, yang pernah ke sana, belum pernah ya. Nah, tersingkir tadi biasanya kalau ada kasihan ditarik ini. Ditarik itu harus dapat ya. Soalnya orang yang cerita itu ketika mencium Hajar Aswad itu memang ada perkara sesuatu yang mungkin belum pernah dirasakan. Ya, tenang sekali katanya. Mencium Hajar Aswad tersebut. Nah, jadi ketika tawaf mulai dari rukun, kan ada rukun Yamani sama rukun yang ada Hajar Aswad. Di Hajar Aswad tersebut barakallahu fikum mulai dari situ keliling dia. Satu kali putaran. Nah, sampai situ kalau bisa mencium dan menyentuh itu yang afdal. Kalau enggak bisa dengan isyarat tadi itu. Nah, barakallahu fikum sampai 7 kali. Nah, tawaf. Kemudian wa yabqa 'ala al-ihramihi ila an yatimul hajj. Kemudian hendaknya dia tetap berpakaian ihram hingga sempurna hajinya. Nah, wa fi yaumil 'id. Nah, ketika yaumil 'id, hari Id,
yatufu tawafal ifadah. Nah, maka dia nanti tawaf dengan terkenal dengan tawaf ifadah. Idnya id apa ini? Idul Fitri, Idul Adha. Idul Fitri, Idul Adha, idnya. Idul Adha ya, Idul Adha. Nah, kalau kita lihat sini, wa inda safar yatufu tawaful wada. Tapi ketika mau pulang baru tawaf wada, namanya tawaf perpisahan. Nah, 7 kali juga. Nah, itu mengenai haji ifrad. Wal qiran. Haji qiran kita lihat huwa an yuhrima bil umrah wal hajj ma'an minal miqat, ya kan? Kalau haji qiran itu dia itu berihram untuk umrah dan haji bersamaan dari miqatnya itu. Misalnya penduduk Yaman dari Yalamlam. Nah, di situ dia langsung ihramnya untuk haji dan umrah. Untuk umrah dan haji jadi satu. Paham ya? Wa yaqul labbaika Allahumma umratan wa hajjan. Labbaika Allahumma umratan wa hajjan, dua langsung. Namanya qiran. Kita lihat bagaimana ritualnya. Fa idza wasala ila Makkah tawafal qudum wa sa'il umrah wal hajj. Naam. Apabila sampai Makkah maka hendaknya dia itu tawaf dengan tawaf qudum tadi dan juga melakukan sa'i untuk umrah dan haji. Tsumma yabqa ala ihramihi. Kemudian dia tetap dalam keadaan ihramnya. Wa yaumul 'id, dan hari 'id yatufu tawafal ifadah. Dia melakukan tawaf yang dikenal dengan tawaf ifadah. Wa 'inda safar, ketika mau pulang, mau safar, mau selesai, yatufu tawafal wada', maka hendaknya dia tawaf wada. Fa fa'alahu ka fi'lil mufrad lakin takhtalifu niyyah. Dia melakukan seperti ketika haji ifrad, cuman beda niatnya. Kalau niat yang pertama haji tok. Niat yang kedua apa? Haji plus umrah. Nah, yang ketiga, amat tamattu, haji tamattu fa huwa an yuhrima minal miqat bil umrah. Nih, perhatikan ini. Tamattu ini. Dia berihram dari miqatnya umrah tok. Umrah tok ya. Niatnya umrah tok. Tsumma idza wasala ila Makkah, kemudian ketika sudah sampai Makkah, yatufu wa yas'a wa yukassir. Dia tawaf, sa'i, atau sa'i ya. Safa ke Marwah itu 7 kali. Wa yukassir, nyukurnya enggak dibersihkan tapi dipendekin. Nyukur rambutnya enggak digundul, dipendekin. Karena masih umrah nih. Li'anha umrah, karena dia umrah. Tsumma yahil min ihramihi, kemudian dia tahallul dari ihramnya. Sudah selesai, masih sudah selesai apa? Sudah selesai ritualnya. Wa yalbas thiyabahu, kemudian pakai pakaian biasa saja. Sudah selesai umrah berarti kan? Nah, wa yatahallal tahallulan kamilan, dan dia sudah intinya sudah menghalalkan dengan halal yang sempurna sudah. Dalam artian sudah bebas, sudah selesai umrahnya. Tsumma fil yaumis tsamin, kemudian di hari ke-8 dikenal dengan yaumut tarwiyah. Namanya yaumut tarwiyah. Nah, barakallahu fikum, kemana? 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 Medan? Kemana? Yaumut tarwiyah kemana? Kemana yaumut tarwiyah? Ke Mina. Yaumut tarwiyah ke Mina. Paham ya? Ke Mina, di situ bermalam. Bermalam, salat 5 waktu di situ bermalam. Nah, sampai waktu habis salat subuh, itu jangan pergi dulu, nunggu matahari terbit. Nah, berarti otomatis kan malam 8 tersebut kan di Mina, bermalam situ. Nah, paginya berarti tanggal berapa? 9 Dzulhijjah. Nah, ini nanti yaum Arafah. Sebelum ke Arafah, dia sebelum berangkat itu nunggu matahari terbit. Setelah matahari terbit, ini maksudnya mustahabnya ya, perkara yang sunah-sunahnya ya. Setelah matahari terbit barulah berangkat ke mana? Ke Arafah. Di Arafah, nah setelah zawal, sudah masuk sholat zuhur itu, sebelum melakukan zuhur, apa? Khutbah, ada khutbah di Arafah tersebut. Kemudian melakukan sholat zuhur dijamak dengan asar, qasr di situ. Barulah setelah itu wukuf di padang Arafah sampai matahari terbenam. Ya, setelah itu nanti baru beranjak ke Muzdalifah misalnya. Kita lihat sini. Nah, thumma fil yaumis tsamin min syahri Dzulhijjah wa yahrim al-hajj. Kemudian ketika hari ke-8 dari bulan Dzulhijjah tersebut, nam yuhrimu bil hajj, dia barulah berihram untuk haji. Wa fi yaumil 'id yatufu tawaful ifadah. Nah, ketika hari Id dia bertawaf tawaf ifadah. Wa yas'al al-hajj, dan dia bersa'i untuk haji. Wa 'inda safar yatufu bil wada', dan ketika mau safar maka tawaf wada'. Jadi bedanya itu sedikit sekali bedanya. Nah, wa idza lam yumkin al-jam' baina riwayat amilna bitarjih. Jika kita enggak mungkin kan menggabungkan, mensinkronkan riwayat-riwayat itu semuanya, maka kita mengambil yang rajih. Fa na'khudh bir rajih, maka kita mengambil yang rajih. Fa yandafi' al-ittirab, maka hilanglah kegoncangan atau na barakallahu fikum kegoncangan hadis tersebut. Karena hadis yang goncang itu memang na barakallahu fikum kadang dhaif, dan semisalnya riwayatnya.
Misal hadis Barirah, contohnya hadis Barirah. Nah, Barirah itu istrinya siapa? Mughith. Barirah ini budak atau bukan? Awalnya budak ya. Awalnya budaknya Aisyah, kemudian setelah dibebaskan oleh Aisyah ummul mukminin jadi maula. Maula itu budak yang dibebaskan oleh tuannya. Paham ya? Nah, Mughith waktu itu masih apa? Masih budak. Paham ya? Dikasih tawaran. Masih mau enggak dengan si Barirah tersebut? Nah, itu kisahnya panjang lebar. Kita lihat sini. Hadis Barirah radhiyallahu anha hina a'taqatha Aisyah, yaitu ketika Aisyah membebaskannya. Tsumma khayyaraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala an tabqa ma'a zawjiha aw an tafsakh nikahaha minhu. Kan beda, perhatikan ya. Di situ ada pilihan. Rasulullah memberikan pilihan kepada Barirah tersebut. Kamu masih tetap mau bersama suamimu itu Mughith atau mau fasakh, yaitu dalam artian dipisahkan pernikahannya, khulu'. Oh ya, dipisahkan itu. Nah, karena posisinya sekarang Barirah merdeka, Mughith masih budak. Paham ya? Nah, fa fi ba'd riwayat al-hadits, datang dalam sebagian riwayat hadis, anna zawjaha wa huwa Mughith kana hurran. Ini. Datang dalam sebuah hadis bahwasanya Mughith itu yang dia adalah suaminya itu hurran merdeka. Ini riwayatnya satu. Wa fi ba'd riwayat annahu kana 'abdan. Riwayat yang lain Mughith itu bukan orang merdeka tapi budak. Wah, goncang kan orang riwayatnya. Goncang yang ini mengatakan merdeka, yang karena budak. Idzan jika demikian fil hadis, di dalam hadis ikhtilafun, ada perselisihan. Wal hadis padahal hadisnya cuma satu. Hadisnya cuma satu, cuman di dalam hadis tersebut berbeda-beda, ada perselisihan. Wal jama' ghair mungkin, dan enggak mungkin digabungkan di sini. Enggak mungkin digabungkan. Soalnya yang riwayat ini mengatakan Mughith itu merdeka, yang riwayat ini mengatakan Mughith itu apa? Budak. Terus bagaimana? Fa na'mal bitarzih, berarti kita mengambil mana yang rajih di antara keduanya. War rajih anau kana 'abdan, yang rajih, yang pendapat yang kuat bahwasannya itu adalah bahasanya Mughith itu adalah budak. Fa idza kana huwa rajih, kalau maka apabila ini adalah yang kuat, idzan nulghi al-marjuh, berarti kita hilangkan apa? Riwayat yang lemah. Marjuh itu maknanya dhaif, yang lemah. Nah, wa na'khudh bir-rajih, berarti kita ambil yang pendapat yang kuat. Wa yakun rajih hadza saliman min al-ittirab li'annahu rajih. Maka menjadilah yang rajih ini, yang kuat ini adalah apa? Adalah yang selamat dari ittirab, selamat dari kegoncangan karena kuat. Paham ya? Kalau kuat itu goncang enggak? Enggak, karena kuat. Nah, wa idza lam yakun al-ikhtilaf fi asl ma'na, dan apabila perselisihan itu tidak terjadi pada asal makna, maknanya enggak ada perselisihan, fala ittiraba, enggak ada kegoncangan di situ. Bi an yakuna amran janibiyan, yaitu dengan catatan perkara yang di luar. Nah, dalam artian perkara tersebut bukan di dalam makna tersebut tapi di luar makna, di luar hadis. Atau perkara yang lain istilahnya, bukan perkara di situ. Misal contohnya, ikhtilaf ruwat fi zaman Jabir. Perbedaan atau perselisihan para perawi mengenai harga untanya Jabir. Nah, harga untanya Jabir. Wa ikhtilaf ruwat fi hadits Fadalah bin Ubaid fi samanil qiladah, dan juga perselisihan para perawi mengenai hadisnya Fadalah bin Ubaid mengenai harga kalung alati fiha dhahabun wa kharzun, yaitu yang di kalung yang di situ ada apa? Ada emasnya. Nah, hal istaraha bisnai asyara dinar. Berarti ini apakah dia membelinya dengan harga 12 dinar, au bi aksar min dzalik au bi aqal, atau dengan lebih daripada 12 dinar atau lebih sedikit. Perselisihan ini. Paham ya? Tapi kan apa? Perselisihan itu tidak mengubah makna. Dalam artian maknanya sama-sama untanya Jabir dijual. Cuman yang diperselisihkan harganya berapa gitu loh. Sama-sama pembelian apa? Kalung. Cuman yang diperselisihkan harganya berapa? Bukan makna hadis berarti kan? Nah, mengenai perkara luar itu istilahnya. Nah, barakallahu fiik. Fa naqul, maka kita katakan hadza ikhtilafu la yadur. Perselisihan seperti ini tidak bahaya. Li'annahu la ya'udu ila asl makna. Dikarenakan li'annahu la ya'udu ila asl makna, karena tidak kembali pada asal maknanya. Wa huwa na'am bai'udz dzahab bidzahab, yaitu apa intinya? Menjual emas dengan emas. Ini boleh. Tapi harus apa? Mislan bi mislin, sama-sama nilainya, enggak boleh lebih. Paham ya? Oleh karena itu perlu diperhatikan kalau jual emas yang mau tukaran emas yang jelek dengan emas yang baik, itu asalnya jangan ditukar.
Tapi dijual dulu untuk beli emas yang baik. Biar apa? Biar nanti sama gitu loh. Paham ya? Karena biasanya kalau emas yang bagus misalkan 2 gram, karena emas jelek punya kamu harus 3 gram. Berarti enggak sama nanti kan hasilnya kan? Solusinya dijual yang 3 gram itu untuk beli yang 2 gram. Lebih selamat itu. Nah, intinya di sini kan jualan ya, jual emas dengan emas. Li'annahum kulluhum muttafiquna 'ala annaha qiladatun fiha dzahab wa kharzun. Nah, dikarenakan mereka semua sepakat bahwasannya pada kalung tersebut ada apa? Ada barakallahu fikum, ada emasnya dan juga ada yang lainnya. Nah, wa kanat qad bi'at bil dananir. Waktu itu sudah dijual dengan dinar-dinar tersebut. Walakin kam adatu hadhihi dananir ini yang diperselisihkan ini. Benar dijual dengan dinar, cuma tapi berapa jumlah dinarnya itu? Itu yang diperselisihkan. Qad ikhtalafa fihi ruwat, para perawi pun berselisih. Walakin hadzal ikhtilaf la yadur. Tapi perselisihan ini enggak bahayakan. Intinya dijual itu aja intinya. Harganya berapa itu enggak berbahaya gitu maksudnya itu. Kita lihat sini. Wa kadzalika hadis Jabir, demikian pula hadis Jabir. Fa ittafaqa ruwat ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istarah. Para perawi sepakat bahwasanya Rasulullah membeli apa? Membeli untanya Jabir. Wa anna Jabiran istarata an yarkabahu ila Madinah. Tapi Jabir mensyaratkan, syaratnya Jabir itu menaiki untanya sampai ke mana? Ke Madinah. Walakin ikhtalafu fi miqdaris saman. Cuman mereka berselisih berapa sih harganya itu. Aslinya enggak membahayakan ini kan perselisihan ini. Berapa sih harganya? Intinya kan jual beli sah sudah. Harganya berapa Allah alam. Maksudnya dalam seperti yang diperselisihkan. Fa naqul, maka kita katakan inna hadzal ikhtilaf la yadur. Perselisihan seperti ini tidak berbahaya. Li'annahu la ya'udu ila asl makna, dikarenakan perselisihan ini tidak kembali kepada asal maknanya itu. Alladzi siqa min ajlihi al-hadis, yaitu yang hadis disebutkan dalam rangka penyebutan tersebut. Nah, apa maksudnya ya? Jadi kalau nanti misalkan perselisihannya itu di luar makna hadis, itu tidak membahayakan. Nah, intinya apa? Inti hadisnya, makna hadisnya itu jelas dulu. Jual beli emas dan emas sudah selesai. Nah, berapa Pak? Harganya berapa jumlahnya? Itu enggak perlu penting. Dalam artinya enggak masalah diperselisihkan. Enggak sampai mencatat hadisnya. Yang satunya intinya Jabir menjual ontanya kepada Rasulullah. Harganya berapa? Itu enggak masalah diperselisihkan, dalam artian enggak mengganggu makna hadisnya. Berikutnya, wa hukmul hadisi al-muttarib, hukum hadis yang goncang itu bagaimana hukumnya? Huwa ad-dha'af, lemah. Karena menunjukkan apa? Li'anna ittirabar ruwati fihi 'ala hadzal wajh yadullu 'ala annahum lam yadbituhu. Nah, artinya dikarenakan kegoncangan para perawi, sesuai dengan sisi yang seperti ini, dalam artian goncang riwayatnya kok goncang enggak kokoh atau pasti gitu. Ini menunjukkan bahwasannya mereka itu tidak kuat hafalannya. Kalau kuat hafalannya enggak goncang itu istilahnya. Nah, wa ma'lumun anal haditsa idza lam yakun madbutan, dan sudah diketahui bahwasanya hadis itu apabila tidak kuat, tidak kokoh, fahuwa min qismiz dhaif, maka itu termasuk pembagian dhaif. Karena syarat hadis itu sahih apa? Ayyakuna as-sanadu muttasilan wa ayyakuna as-sanadu apa? Ghaira syadzin wa ayyakuna as-sanadu ghaira apa? Khalian min al-illah. Ayyakuna as-sanadu khalian min al-illah. Ini 3 sebutkan dulu ya. Ayyakuna as-sanadu muttasilan. Ayyakuna as-sanadu apa? Ghaira syadzin khalian min asy-syudzuz. Ayyakuna as-sanadu khalian min al-illah al-qadhihah. Itu 3 dulu. Yang kedua kembali ke perawinya. Ayyakuna rawi mausufan bil adalah. Paham ya? Yang kelima ayyakuna rawi mausufan apa? Bidhabti at-tam. Hafalannya kuat sekali. Ayyakuna as-sanadu muttasilan, ayyakuna as-sanadu khalian min asy-syudzuz, ayyakuna as-sanadu khalian min al-illah qadhihah. Kemudian ayyakuna ar-rawi mausufan bil adalah. Adalah ini maksudnya adalah apa? Mustaqimus sirah, orang yang lurus jalan hidupnya, baik agamanya ataupun harga dirinya. Bukan orang yang enggak pernah dosa sama sekali. Oleh karena itu definisi itu dikritik yang mengatakan orang adalah itu adalah orang yang enggak pernah dosa, karena orang enggak masuk dari kesalahan. Kemudian ayyakuna ar-rawi mausufan apa? Bil adli bidhabti at-tam. Paham ya? Dia punya hafalan yang sempurna gitu loh. Karena nanti kalau khafifudz dhabt, kalau hafalannya itu ringan, itu nanti hasan hadisnya.
Nah, seperti itu. Kita lihat sini. Naam, kata beliau, wa qalu mutaribun 'inda uhailil fanni. Qad yuqalu qa'il, qad yaqulu qa'il, bisa jadi ada orang yang berkata, limadha naam saghara, limadha sughira kalimat uhail, ahl. Kenapa kok ditasghir uhail? Ahlun jadi uhailun, uhailun. Kenapa kok enggak ahlun itu loh? Kok uhailun? Naam, kok ditasghir kenapa? Wa hal yanbaghi an yusaghhar ahlul ilm? Apakah pantas mengecilkan ahlul ilm? Ulama kok dikecilkan? Apa pantas itu pertanyaannya? Kan ahlun jadi uhailun, tasghir kan uhailun. Fanaqul, kita katakan innal mu'allifa ittarahu an-nadm ila tasghir. Mu'allif di sini terpaksa harus apa? Terpaksa untuk pantunnya itu dikecilkan. Namanya darurat apa? Darurat syi'riyah. Wa li hadza yu'tabaru tasghir min tamamil bait faqat. Oleh karena ini dianggaplah pengecilan lafaz ahlu dari uhail itu merupakan kesempurnaan pantun saja. Wa illa, jika tidak demikian, kana alaihi an yaqul 'inda ahlil fan. Seharusnya mengucapkannya apa? 'Inda ahlil fan, orang yang paham dalam studi atau bidang hadis ini. Fa idza qala qailun, apabila ada orang yang berkata, al-fannu 'indana ghairu mahmudin urfan. Nah, barakallahu fikum, bahwasanya apabila mengatakan al-fan, studi atau bidang pelajaran Anda menurut kami tidak terpuji secara urf, secara adat istiadat atau kebiasaan tidak terpuji. Fanaqul innal murada bil fan na 'inda al ulama huwa as-sinf. Nah, maksudnya fan di sini, nah barakallahu fikum, secara yang diinginkan dengan fan di sini adalah apa? Adalah untuk para ulama adalah as-sinf, kelompok. Karena di sana fanan itu penyanyi. Paham ya? Fan itu bernyanyian itu loh. Arab sana fanan, fulan fanan, pendangdut atau penyanyi gitu. Oleh karena itu, menurut urf sebagian orang itu di kampung itu namanya fanan itu penyanyi gitu loh. Nah, padahal yang dikenal dengan fan sini apa? Studi. Oh ya, bidang studi atau orang yang berkecimpung pada studi ini. Yang berikutnya insyaallah taala kita tunda pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.